Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa PJJ di Kuliah Informatika dan Teknologi bersama saya Denny Supadi pada pertemuan keempat kali ini kita akan membahas materi tentang variabel float atau variabel pecahan. Namun sebelum masuk ke materi inti, saya ingin mereview apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya, yaitu variabel integer atau variabel yang menampung jenis data bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif. Nah, sekarang lanjutan dari variabel integer adalah variabel float. Kenapa ini harus kita pelajari? Karena nanti terapan teori kemarin dan yang sekarang dan yang akan datang itu adalah pada materi pembelajaran PJOK berbasis Android. Ketika saudara harus memeriksa, menguji nilai siswa saudara, itu saudara menggunakan teknik data berupa angka, baik integer maupun float pecahan. Nah, baik, sekarang kita akan masuk ke materi inti tentang variabel float. Namun, untuk mengetahui apa agenda kita hari ini, saya tunjukkan pada saudara, yaitu kita akan bicara tentang what is the variable of float atau pecahan, how to declare it, how to use it, and demo coding. Seperti biasa, kita akan praktek langsung coding materi yang kita pelajari. Nah, apa itu float? Saya akan bawa pada notepad. Float atau disebut juga pecahan itu adalah tipe data yang mampu bilangan bilangan pecahan atau desimal. Contohnya adalah X sama dengan 7,85 ini misalnya, atau Y sama dengan 3,45. Nah, ini adalah contoh dari bilangan pecahan. Untuk variabel X misalnya diberi nilai 7,85, variabel Y diberi nilai 3,45. Nah, logikanya karena ini bilangan pecahan, maka bilangan pecahan ini mengcover juga bilangan tipe data yang kemarin dibahas, yaitu integer. Dengan logika seperti ini, maka X kalau dideklarasikan sebagai variabel float, pada kita dengan var X bertipe single. Nah, ini cara mendeklarasikan variabel float atau pecahan, atau Y bertipe single. Atau bisa menggunakan teknik begini, var X, Y bertipe single. Nah, karena X, Y bertipe single, maka nilai X pun bisa berupa bilangan bulat. Contoh adalah 7. Atau Y diberi nilai 3. Nah, dengan teknik seperti ini, maka X yang sudah dideklarasikan sebagai single dan Y yang sudah sebagai single pun mampu menampung nilai bilangan bulat. Berarti logikanya adalah single mampu menampung bilangan bulat di samping bilangan pokok dulunya, yaitu pecahan. Oke. Untuk memahami lebih dalam tentang materi float atau pecahan ini, kita akan langsung coding saja. Maka saya masuk ke we have P.
Inilah tampilan IDE dan PI kita. Nah, kasus apa yang akan kita pelajari di materi ini? Inilah kasus for today is how to calculate luas segitiga. Nah, inilah kasus kita. Bagaimana menghitung luas segitiga. Di matematik standar, di MET, kita mengenal luas segitiga adalah, saya singkat dengan SG3, adalah 1/2 kali alas kali tinggi. Ini rumus dasar dari luas segitiga. Ada 1/2, ini pecahan, dikali alas, ini bisa bulat, bisa juga pecahan, dikali tinggi, ini pun bisa bulat, bisa pecahan. Nah, karena di sini ada nilai pecahan, maka variabel yang menampung luas segitiga itu harus bertipe data single. Bertipe data single atau pecahan. Maka kita akan menggunakan teknik single untuk kasus yang sekarang. Sebelum Anda ngoding pada kasus ini, saya akan rancang dulu desain atau tampilan dari aplikasi kita. Saya ambil kertas kosong, kemudian saya desain seperti ini. Biasa, di sini ada header, di sini ada footer, di sini ada alas, di sini tinggi, si tombol OK. Nah, inilah rancangan kita untuk pertemuan 4 kali ini, yaitu menghitung luas segitiga dengan rancangan desain seperti ini. Di sini ada label alas, kemudian di sini ada inputan data untuk alas, yaitu menggunakan objek edit. Di sini ada label tinggi, di sini ada edit untuk inputan tinggi, di sini ada tombol hitung, oke. Nah, hasilnya ada di sini. Header, ini header, F ini footer. Nah, ini rancangan kita. Berarti kita punya objek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan header, 8 dengan footer, plus header punya anak, berarti ada 9 objek. Baik, clear ya. Nah, oke, kita akan coding sekarang. Seperti biasa, kita masuk ke menu file, new multi device, kemudian pilih objek template header footer, klik OK. Muncul select directory, maksud saya ambil directory PJJ, kemudian kita buat folder baru pertemuan 4. Pertemuan 4. Ya, setelah pertemuan 4 terbuka, folder pertemuan 4 terbuka, kita ambil select folder. Oke, ya, that's it. Inilah tampilan dari project yang akan kita gunakan untuk membangun kasus yang sekarang. Perhatikan di bagian platform, sini ada Android 32, ini ada mesin and smartphone yang saya punya, sudah terkoneksi dengan perangkat komputer. Nah, teknik untuk setting Android ini akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Untuk saat ini saya akan pindahkan dulu ke Windows 32 platformnya. Kemudian, sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, rancangan kita hari ini adalah seperti ini. Maka kita akan desain pertama-tama adalah alas. Lanjut ke edit alas, kemudian tinggi, lanjut ke edit tinggi, kemudian tombol OK, kemudian hasil. Oke, kita mulai dengan label alas. Karena label alas ini milik objek form, maka objek form harus saya aktifkan terlebih dahulu. Saya klik. Setelah tersorot
aktif. Lihat di sini ada pointer, ada kursornya berada di area header footer form atau object form. Selanjutnya saya pilih object label di search box palette. Di sini saya ketikkan label. Kemudian sudah tersorot tick label, maka saya tekan enter. Nah, selanjutnya adalah objek label 1 ini kita setting property align-nya dengan top. Kemudian property atau sifat lainnya yang kita setting adalah sifat teks dengan alas segitiga. Kemudian property text setting horizontal line kita setting ke center supaya dia di tengah tulisannya. Oke, dapat. Selanjutnya adalah kita ambil objek kedua, yaitu objek edit untuk keperluan input data alas. Nah, karena objek edit ini milik objek ayahnya yang untuk form, maka kita sorot objek form. Selanjutnya, posisikan kursor di search box, ketikkan oleh saudara edit. Setelah tersorot edit seperti ini, Anda tekan enter. Lanjut, kita setting objek lainnya dengan top. Kemudian property text prompt-nya kita masukkan input nilai alas segitiga. Oke. Agar tampilannya lebih indah, kita simpan posisi tulisan text prompt-nya di tengah. Maka property horizontal line-nya itu kita setting ke center. Good. That's it. Lanjut ke objek berikutnya adalah objek label untuk tinggi. Nah, seperti biasa, tinggi ini milik objek form, berarti objeknya aktif terlebih dahulu. Kita klik sembarang tempat di form. Kemudian kita masuk ke search box-nya palette, ketikkan di situ label. Dapat, dan enter. Kemudian line-nya kita ganti dengan top. Kemudian property sifat teksnya kita ganti dengan tinggi segitiga. Oke. Kemudian agar tulisan ini lebih ya katakanlah nyaman dibaca oleh user, ya kita simpan di tengah boleh. Kiri pun boleh sebetulnya sih, tapi kita coba masukkan ke tengah supaya lebih nyaman. Ya, viewingnya enak ke baca. Oke, tinggi segitu sudah dapat. Lanjutnya adalah masuk ke objek edit tinggi. Karena edit tinggi ini milik objek form, maka objek ini aktif. Klik sembarang tempat di sini, kemudian ambil search box, ketikkan oleh saudara objek edit, tekan enter. Kemudian setting langsung property line-nya dengan top. Kemudian setting juga property text prompt-nya dengan misalnya pernyataannya input nilai tinggi segitiga. Kemudian supaya indah terlihat kita posisikan horizontalnya di center. Oke. Nah, sekarang masuk ke objek tombol yaitu button. Oke. Nah, kita sorot objek form, kemudian masuk ke search box palette, ketikkan button. Enter. Nah, langsung saja kita setting line-nya ke top. Kemudian setting tingginya di property head dengan 45. Kemudian setting pula property text-nya dengan hitung misalnya, ada ya oke lah ya, hitung. Kemudian which one? Oke, enough. I think it's enough. Oke, lanjut. The last object is result. Ini adalah untuk menampilkan hasil. Maka di objek label kita ambil seperti biasa, sorot dulu objek form, masuk ke search box, ketikkan label, dapat, tekan enter. Kemudian property yang kita setting ke client supaya mengikuti area tersisa dari form. Kemudian ambil property text-nya dengan tanda-tandanya. Kemudian ambil property horizontal line-nya dengan center. Kemudian font color-nya misalkan kita ganti dari black menjadi ya segmentation. Kemudian font size-nya kita ambil misalkan say ya 48. Kemudian style-nya kita ganti dengan bold. Oke, that's it. Nah, sekarang wajah kita sudah sesuai
dengan desain kertas ini. Jadi sudah punya objek alas, objek edit alas, objek label tinggi, objek edit tinggi, objek button, dan objek hasil. Nama variabel saya sekarang adalah button 1, edit 1, edit 2, kemudian label 1, label 2, label 3. Nah, nama objek ini kalau saudara sudah sangat mahir, sudah sangat paham, bisa langsung di-execute dengan coding. Namun karena kita sedang belajar coding, maka saya sarankan saudara membuat variabel yang lebih informatif. Kita mulai dengan button 1. Sorot button 1, ganti nama variabelnya dengan btn OK. Masuk ke property name is one name, KFGHJKLNN. Oke, this one. Ketikkan btn OK. Good. C. Change btn OK. Move to edit 1. Change with edit alas. See, it works. Masuk ke edit 2, change, edit 2, klik edit tinggi, kemudian label 3 sebagai hasil kita ganti dengan LBL hasil. Nah, oke lah, LBL luas ya. Dapat. Nah, sekarang yang label 1, label 2 ini dibiarkan saja, tidak akan kita ganti nama file karena tidak akan ada manipulasi data di situ. Nah, setelah kita punya rancangan seperti ini, coba kita tes seperti apa sih tampilan ini, desain ini ketika nanti di running. Masuk ke menu run. Oke, tunggu proses kompilasi. Kemudian kita lihat. Oke, this one. Nah, aplikasi kita akan running seperti ini. Di sini ada inputan untuk alas, misalnya di sisi sembarang, kemudian tinggi di sisi sembarang. Oke, maka hasilnya akan muncul di sini. Ini hampir mirip dengan kasus yang di pertemuan sebelumnya tentang menjumlahkan 2 bilangan sembarang. Nah, kita close untuk kembali ke tahap coding. Nah, ketika kita akan ngoding, saya ulangi, di manakah algoritma itu harus disimpan untuk kasus sekarang? Lihat proses bisnis dari aplikasi ini. Jadi proses bisnis aplikasi ini adalah kalau user atau pengguna menggunakan aplikasi saudara dan memasukkan sembarang nilai di alas, misalkan 5, tinggi misalkan 7, diklik OK, maka hasilnya muncul di sini. Berarti logikanya adalah algoritma itu harus disimpan di tombol OK. Karena proses bisnis seperti itu. Oke, close. Kita akan coding sekarang. Karena algoritma di tombol OK, maka tombol button OK ini kita double klik. Nah, saudara dibawa pada editor kode. Editor kode seperti yang nampak sekarang. Button OK, klik artinya adalah metode klik milik button OK akan dieksekusi. Maka setiap algoritma yang ada di sini, semua kode yang ada di gen N ini akan dieksekusi oleh compiler DLP. Nah, di sini adalah kekuatan saudara coder untuk menyelesaikan suatu kasus. Nah, oke, ini adalah komentar dalam bahasa DLP, sehingga saudara kalau ingin buat komentar cukup ketikkan backslash 2 kali. Maka perintah di sebelah kanan sesudah backslash 2 kali tidak akan dieksekusi oleh compiler DLP. Ya, sekarang pertanyaan adalah codingnya gimana? Nah, itu kan. Nah, sekarang codingnya gimana? Nah, this is the question we have to answer. Nah, karena ini dengan coding, maka berkaitan pula dengan algoritma. Kemarin di minggu
kemarin saya sampaikan algoritma secara sederhana, secara garis besar adalah definisi clearnya, resminya silakan baca di Wikipedia. Cuman kalau kode definisi kasarnya adalah tahapan untuk menyelesaikan masalah secara logis. Jadi how to solve problem with logically. Nah, sekarang kasusnya adalah mencari luas segitiga. Bahasa matematiknya adalah ini. Jadi saya gunakan bahasa matematik. Luas segitiga SGT adalah 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, lihat sini. Alas dan tinggi itu adalah variabel. Kenapa? Karena nilai alas selalu berubah-ubah. Nilai tinggi pun selalu berubah. Sementara 1/2 adalah konstanta karena nilainya tetap. Sehingga logikanya sekarang bahwa kita akan punya alas dan tinggi sebagai variabel. Nah, karena alas dan tinggi ini variabel dan yang disimpan di luas gitu ya, maka luas pun menjadi variabel. Kenapa? Karena nilai luas berbanding lurus dengan nilai yang ada di alas dan tinggi. Sehingga logikanya kita akan punya 3 buah variabel untuk kasus ini. Nah, variabelnya adalah variabel luas, alas, dan tinggi. Nah, inilah variabel kita untuk kasus yang sekarang. Minimal pahami dulu itu. Oh, untuk kasus ini ada 3 variabel, yaitu luas, alas, dan tinggi. Selanjutnya adalah bagaimana algoritmanya? Bagaimana algoritmanya ini? Nah, di pertemuan kemarin saya sudah sampaikan bahwa algoritma itu punya proses 3 rata-rata, umumnya 3. Ada input, ada proses, ada output. Proses ingat dengan IO. Input, I-nya input, P-nya proses, O-nya output. Oke, sekarang kita bicara untuk kasus yang luas segitiga. Inputnya apa? Prosesnya gimana? Outputnya gimana kan gitu. Kita mulai dengan input. Input adalah sesuatu yang diinginkan dari media keyboard atau media scanner atau media foto. Karena kita menggunakan keyboard, berarti kita masukkan dari keyboard. Nah, pertanyaannya, inputan yang disimpan di mana? Nah, karena kita bicara alas dan tinggi untuk luas segitiga, berarti inputan untuk alas dan tinggi ini diambil dari keyboard. Maka kita buat sini adalah tahap 1, input alas. Tahap kedua, input tinggi. Nah, tahap ketiga, proses. Kenapa proses? Proses karena alas sudah punya, tinggi sudah punya. Dari inputan yang diberikan, tinggal kita proses, yaitu untuk menghitung luas. Luas adalah seperdua kali alas kali tinggi. Kemudian kalau sudah punya nilai luas ini yang didapat dari alas dan tinggi dibagi 2, maka tampilkanlah output nilai dari luas. That's it. Inilah algoritma untuk mencari luas segitiga. Jadi inputannya adalah alas dan tinggi. Karena alas dan tinggi sudah punya nilai dari inputan keyboard, bebas inputnya berapa. Kemudian barulah dilakukan proses, yaitu dengan rumus matematik sederhana yang sudah disepakati oleh para ilmuwan, yaitu luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Alas ini diperoleh dari inputan alas. Tinggi ini diperoleh dari inputan tinggi. Setelah ketemu nilai alas dan tinggi, kalikan dengan seperdua, hasilnya simpan di luas. Nah, untuk menampilkan ke layar, maka digunakanlah output luas. Clear ya? Nah, sekarang translate algoritma ini ke dalam bahasa coding. Nah, bagaimana mentranslate-nya? Kita akan praktekkan sekarang. Saya blok.
Kita mulai dari yang pertama. Di sini ada alas, ada tinggi yang merupakan inputan, dan itu adalah variabel. Berarti kita masukkan di atas, bikin deklarasikan variabel var alas, tinggi, tipe single. Kenapa kita deklarasikan single? Karena si alas ini akan menampung dikalikan dengan pecahan. Bolehkah dia bertipe integer? Boleh. Kalau Anda isi dengan integer pun it's okay. Kenapa? Karena nilai alas bisa bulat, tapi gimana kalau dia pecahan? Nah, ini jadi masalah. Kalau nilai alas itu diisi dengan pecahan, nilai tinggi diisi dengan pecahan, maka integer tidak bisa mengcover karena dia mengcover bilangan bulat. Sehingga untuk menjaga hal itu, kita ganti dengan tipe data single. Nah, alas dan tinggi sudah kita deklarasikan. Sekarang mulai masuk ke algoritma berikut. Ada luas. Nilai luas kan bergantung pada alas dan tinggi dikali setengah. Berarti ini variabel. Karena nilainya berubah-ubah, maka masukkanlah di sini koma luas. Nah, setelah variabel dideklarasikan, masuklah ke tahap yang pertama, input alas. Masukkan sini alas, diinputkan. Pertanyaannya, inputannya dari mana? Kita lihat desain kita sekarang. Edit alas digunakan untuk inputan alas. Berarti nilai dari datanya ini adalah edit alas tadi, edit alas. Nah, karena EDT alas adalah objek, seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, karena EDT alas adalah objek, setiap objek pasti punya sifat dan punya metode. Nah, untuk membagi sifat atau metode dengan simbol titik di belakang objeknya. Berarti kita panggil sifatnya titik. Sifat apa yang cocok untuk ini adalah teks. Semikolon, jangan lupa. Nah, ini adalah algoritma. Ini adalah coding untuk algoritma tahap 1 input alas. Sehingga apapun data yang ada di EDT alas dengan codingan ini, apapun data yang ada di objek EDT alas akan disimpan di variabel alas. Nah, lanjut sekarang ke input tinggi. Codingannya adalah tinggi diberi nilai tanda tanya. Nah, tanda tanya apa nih? Adalah sign. Tanda tanya apa? Karena tinggi ini ada variabel yang digunakan untuk menampung data tinggi. Data tinggi diambil dari data EDT tinggi. Berarti nilai dari tanda tanya ini adalah EDT tinggi. Karena dia objek, ambil sifatnya yaitu teks, semikolon. Dapat nih, berarti tahap 1 input alas dan tahap 2 input tinggi itu sudah ditranslate dengan bahasa coding seperti ini. Nah, selanjutnya adalah bagaimana dengan tahap 3 proses, yaitu luas. Diberi nilai setengah alas kali tinggi. Masukkan ini codingannya. Luas diberi nilai setengah alas. Setengah alas itu berarti 0,5 dikali, kali itu bintang, alas dikali tinggi. Nah, inilah codingan untuk algoritma yang luas diberi nilai setengah alas kali tinggi. Jadi simbol kali dalam bahasa informatika coding adalah bintang. Setengah ini dikonversi dengan 0,5. Atau Anda bisa juga gunakan algoritma seperti ini. Ini dibuang, kemudian dibagi. Boleh seperti ini. Oke. Nah, saya balikan ke yang tadi 0,5 dikali
alas dikali tinggi. Nah, setelah alas dan tinggi dikalikan dengan setengah dan hasilnya disimpan di luas, maka luas sudah punya nilai sekarang. Luas sudah punya nilai. Dan nilainya ada di memori. Sekarang kalau saya running aplikasi ini, error. Nah, hasilnya seperti yang kemarin, single and string. Kalau kemarin integer dan string, sekarang single and string. Oke, kita tidak akan bahas dulu ini. Kita akan bahas dulu tentang algoritma yang sekarang untuk output luas. Bagaimana menyimpan output luas? Kita masukkan ke luas, itu disimpan, output luas itu disimpan di variabel label luas. Di sini, nama variabel luas. Berarti di sini saya panggil objek label luas, karena dia objek, panggil sifatnya teks, kemudian diberi nilai tanda tanya. Nah, nilai tanda tanyanya adalah diambil dari luas. Seperti algoritma ini, luas, output luas, berarti di sini luas. Nah, sip. Nah, secara algoritma ini sudah memenuhi standar algoritma itu logis, artinya akan benar, insya Allah hasilnya akan berbeda. Cuman secara sintak milik bahasa Delphi yang digunakan ini masih error. Kenapa error? Kita lihat ini saja. Kalau saya running, nah errornya 4. Klik tanda merah. Apa yang merah ini? Petunjuknya di bawah sini. Error 2010 incompatible single dan string. Single dan string. Kalau kemarin integer dan string. Sekarang saya akan bahas single ini merujuk pada apa? Single ini merujuk pada alas. Kenapa? Karena alas dideklarasikan dengan single. Kemudian string merujuk pada EDT alas. Titik teks. Teks itu string. Nah, solusinya gimana nih? Ketika kasus errornya terjadi seperti ini. Ini artinya tipe data single dan string nggak matching. Kemarin saya bilang kucing sama anjing nggak bisa kawin karena jenisnya berbeda. Maka supaya mereka bisa kawin, bisa bekerja sama, disamakanlah jenisnya. Nah, untuk kasus yang sekarang kita akan menyamakan, mengkonversikan tipe data teks ke dalam single atau pecahan. Nah, apa fungsinya untuk mengkonversi? Kita gunakan string to float. Lihat di sini. str to float memiliki parameter string. Nah, oke. Dengan algoritma tambahan ini, berarti sekarang nilai yang ada di EDT alas teks akan menjadi float atau single. Sekarang kita run. Ya, errornya sekarang berkurang menjadi 3 dari 4. Pindah ke baris 40. Kasus errornya sama ini, single dan string, maka solusinya pun sama. Single merujuk pada tinggi sekarang, string merujuk pada EDT tinggi teks. Nah, konversikan ya saudara, str to float. Kenapa str to float? Karena tinggi dideklarasikan dengan single. Oke, kalau sudah kita tes kembali. Oke, errornya berkurang sekarang menjadi 2 dari 3. Nah, di sini errornya nih. Sekarang lihat baca petunjuk errornya. String dan single. String di sini merujuk pada label luas, single merujuk pada luas. Nah, ini sama nggak matching. Berarti kita harus matchingkan. Di mana matchingkan di sini? Apa fungsinya? Float to string. Lihat value parameter extend itu adalah pecahan. Nah, kalau sudah ini kita run, oh that's it, no error, insya Allah benar. Oke, tunggu. Nah, sekarang kita akan isi sembarang hasil, misalnya 5, kemudian di sini misalkan 5, klik oke, 12,2. Kita ambil misalnya di sini 2, di sini 3, oke 3, good, ini udah benar nih. Sekarang kita ingin pecahan, di sini 2,5, nah 3,75 tercover ini.
Kenapa tercover? Karena tipe data dari luas adalah sinyal pecahan. Oke, sekarang saya akan coba buat error algoritma ini. Di sini saya ganti dengan alas 1. Kemudian saya running. Perhatikan baik-baik. Error. Nah, lihat sini. Errornya 2. Nah, di sini baris 39 dan baris 41. Kenapa ini error? Lihat petunjuk errornya di sini. Undeclared identifier alas. Undeclared identifier alas artinya adalah variabel atau identifier alas tidak dideklarasikan. Kenapa tidak dideklarasikan? Kita gunakan alas di blok BigNN. Ini namanya blok BigN, backend. Itu ada variabel alas. Diberi nilai EDT alas teks. Sementara di deklarasi atau alas 1. Berarti kalau saudara deklarasikan sini alas 1, maka di sini harus alas 1. Di sini pun harus alas 1. Kenapa? Karena saudara deklarasikan alas 1 di section var. Clear ya? Nah, sekarang coba kita running. Oke, no error. Nah, coba kita eksekusi. 2, 3, benar. Clear ya? Udah kan clear. Oke, sekarang saya ganti. Di sini luasnya adalah luas X. Sorry, di sini luas X. Kemudian saya running. Ini pasti error. Kenapa errornya? Nah, luas baris 41. Pernyataan errornya adalah undeclared identifier luas. Artinya variabel luas tidak dideklarasikan. Luas yang di sini tidak dideklarasikan di variabel sini. Yang ada adalah luas X. Berarti di sini harus luas X. Lihat, sini masih ada merah. Ini pun harus luas X. Sudah kita run. No error. Ini berarti benar. Oke. Tes 3, sini 2, go 3. Jadi luasnya adalah 3. Nah, itulah algoritma dan bahasa coding yang bisa digunakan untuk kasus yang sekarang. Saya ingin sampaikan bahwa ini adalah bahasa codingan yang bisa dimiliki oleh mesin komputer yang kita pakai saat ini, yaitu menggunakan bahasa codingan objek Pascal atau istilahnya Delphi. Oke, ada pertanyaan barangkali? Kalau Anda punya pertanyaan, silahkan kirim nanti ke WA saya atau ke email saya ya. Nah, oke, di pertemuan sekarang saya akan coba demonstrasikan produk dari aplikasi basis Windows ini ke dalam basis Android. Caranya gimana? Di platform OS itu kita ganti ke Android 32. Ini tersetting sekarang mesin saya adalah Lenovo X2AP. Nah, sebelum saya mengkonversi ini lebih jauh, kita akan ganti nama project ini dan nama ini dengan lebih spesifik. Saya masuk dulu ke Windows. Jadi biasakan gunakan platform Windows ketika Anda masih dalam proses development. Oke, kita akan ganti nama projectnya dengan pertemuan 4. Masuk ke file, project S, P itu singkatan project, pertemuan 4. Oke, sini sudah berubah ke pertemuan 4. Sekarang unitnya masih header footer template. Kita ganti dengan file save as U. Pertemuan 4. U itu kepanjangan dari unit. Kemudian header footer formnya, nama papernya masih header footer form. Kita ganti dengan yang lebih informatif, yaitu F di property name, ketikkan F pertemuan 4. Oke, F itu prefix dari form. Selanjutnya adalah caption untuk judul form. Kita ganti dengan aplikasi luas segitiga. Oke, kalau sudah kita save all. Nah, sekarang kita tes dulu. Oke, ya, sip. Aplikasi luas segitiga, titelnya belum dirubah. Oke, kita rubah dulu. Masuk ke titel ini milik header,
Berarti sini header label. Kemudian ambil properti dari text, which one? This one. Ganti dengan aplikasi luas segitiga misalkan aplikasi luas segitigaku. Save all. Kemudian footer akan kita kasih copyright. Sorot objek footer, masuk ke objek search box-nya palette, ketikkan situ label, enter. Sekarang label 3 milik objek footer, lihat posisinya dia menjorok ke dalam. Kemudian ganti property name-nya dengan label footer. Kemudian ambil property text, ganti dengan copyright 2020 by nama saudara. Oke, kalau sudah tulisannya ini terpotong oleh size yang ada, maka ambil property align, ambil ke client, kemudian kalau ingin di tengah masuk ke property text setting, ambil horizontal line dari leading ganti ke center. Dah, sudah kita save all, kemudian kita run tes dulu sebelum dikonversi ke basis Android. Oke, di disupply copyright aplikasi, judul formnya sudah aplikasi juga. Nah, sekarang untuk keperluan modding Android, ini kita ganti lagi properti lainnya, yaitu properti keyboard type. Supaya dia hanya menampilkan angka saja. Di sini ada properti keyboard type, maka ambil di sini adalah which one number page. Ini untuk angka saja. Kemudian tinggi pun sama, kita ambil number page. Nah, kalau sudah saya save all, kemudian kita tes. Oke, good job. Nah, selanjutnya adalah tadi saya sudah bilang saya ingin mendemokan aplikasi yang di pertemuan 4 ke basis Android. Nah, syaratnya adalah perangkat komputer saudara sudah terkoneksi dengan perangkat handphone. Saya menggunakan kabel data USB yang sudah disetting drivernya. Driver smartphone ini sudah saya setting ke laptop sehingga bisa dikenali. Anda pun nanti akan bisa menggunakan ini di pertemuan selanjutnya. Oke, kita ambil ini ke basis Android 32. Kenapa 32? Karena smartphone saya itu OS-nya adalah 32 bit. Kalau punya Anda 64 bit, kita ambil 64 bit. Oke, karena ini 32 saya ambil 32 bit. Nah, setelah saya ambil platform Android, di sebelah kanannya adalah nama mesin yang terhubung ke komputer saudara. Kemudian kita cek juga di target platform di section Android. Di sini targetnya adalah Lenovo sudah. Di jobs yang kita lihat ini adalah diberi pustaka milik Google Android. Nah, sudah tidak ada tanda merah di sini. Oke, kita akan tes. Bismillah. Mudah-mudahan sukses. Oke, kita akan coba tes. Kita execute. Kita save all. Kita execute. Go. Oke, ini dalam proses compiling, yaitu proses menerjemahkan bahasa coding, bahasa tingkat tinggi manusia kita tadi ke dalam bahasa mesin yang bisa dipahami oleh bahasa mesin. Nah, oke, sambil menunggu ini compile. Oh, ternyata cepat nih. Deploying, kemudian packaging. Ini ada APK sini, Android package. Kemudian signing, penandaan, pengenalan, installing. Nah, ini installing ke perangkat smartphone ini. Nama aplikasinya pertemuan 4.apk. Oke, launching. Ini menjalankan di sini. Jalankan di smartphone. Nah, jalan smartphone ini. Oke, kita tunggu. See, it's work.
Oke, saya akan coba bawa pada basis window-nya ya. Oke, kita akan coba pakai Mobizen. Oke, Mobizen sih emailnya. What's the email? Sorry. Okay, so Mobizen. I forget it. Okay, I will try to find it. This one is Mobizen. Mobizen. Okay, we have it. Okay, this one. Email. Oh, sorry. Okay. See? Sign in. Okay, set. Connect. Please find William President. For the center. Okay, what about mirroring? Nah, kita coba connect to we'll see. Zen. Mobizen, okay, Mobizen. Okay, connect. Two-step record to PC browser. Make sure that you have payments. Okay, let's try the Mobizen. Okay, and yes. Next, accept next. Stop. Okay, persuade. Save and install.
Direct mau bisa. Okay, sama. Yes. Okay. Siap. Okay. See. You masih okay, close. See, it looks. Please enter the statement following from your PC or mobile on to connect. Your PC or browser. It's USB. Coder, please coder. Locate com. Okay, locate com. And the vomit. Sorry. Yes. It's work. Okay, kita sih. PC. Spawn. Enggak. No, there is no device connected to USB. Let's connection. Come on. Oh, yes. Connect. Nice, alhamdulillah, connected. It's work now.
See, this is my, see. Oke, kita akan ambil pertemuan 4. Inilah aplikasi kita yang tadi. Saya ambil alas. Nah, muncul di situ keypadnya adalah angka saja, karena tadi kontrol keypadnya adalah number pad. Kita isikan sini misalkan 12. Kemudian di sini 2, klik OK. See, it works. 3, di sini adalah 2. See, it works. That's it. Okay, I think that's all for material today. I hope you can understand the material for today. If you have any question, please ask me to this email here, Hilmi Syahira at outlook.com or via WA 0821 1978 6747. That's it. Itulah materi kita hari ini. Sebelum saya akhiri, saya akan review apa yang sudah kita lihat untuk hari ini. Pertama adalah saudara sudah mengenal variabel pecahan yaitu single. Kemudian saudara mengenal fungsi string to float. Kemudian saudara mengenal operator perkalian yaitu bintang. Nah, kemudian operator pembagian pun, teknik ini pun bisa diganti dengan teknik pembagian yang tadi sudah sampaikan. Ini saya blok, copy, paste. Kemudian ini algoritma saya ganti, saya pindahkan dengan begitu. Nah, pembagian pun dengan teknik seperti ini. Jadi operator bagi adalah ini. Sementara operator kali adalah bintang. Nah, itu operator yang sudah saudara pelajari hari ini, yaitu operator kali, bagi. Operator bagi adalah slash. Kemudian Anda sudah mengenal fungsi string to float, yaitu mengkonversi dari string ke float, dan float to string, yaitu mengkonversi dari float ke string. Itulah materi kita hari ini untuk pertemuan keempat. Sebelum saya akhiri, kita ucapkan alhamdulillah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.